Miss Tuti. Ini adalah video ke-8 di seri pembelajaran TOEFL bagian Structure. Di video ini, kita akan mengasah pemahaman kita tentang skill yang keempat, yaitu tentang present participle dalam kalimat bahasa Inggris melalui beberapa soal latihan sederhana. Mari kita uji pemahaman kita tentang skill keempat, yaitu tentang present participle dalam kalimat bahasa Inggris dengan mengerjakan beberapa soal latihan berikut. Tugas teman-teman hanya menggarisbawahi subjek sekali dan verb 2 kali. Lingkari kata yang kita anggap sebagai present participle dan labeli present participle tersebut sebagai adjective atau sebagai verbs. Kemudian, tugas teman-teman juga harus menentukan apakah kalimat tersebut benar atau salah. Waktu teman-teman untuk mengerjakan setiap soalnya hanya 30 detik saja. Berikut saya berikan contoh cara mengerjakannya. Contoh yang pertama. The companies offering the lowest prices will have the most customers. Di kalimat ini, manakah kata yang kita anggap sebagai present participle, teman-teman? Ya, verb ing-nya ada di mana? Di kata offering. Oke. Apakah offering ini didahului oleh to be? Tidak. Maka bisa dipastikan offering ini berfungsi sebagai adjective. Kemudian, kita harus mencari subjek dari kalimat ini. Subjeknya yang mana, teman-teman? Subjeknya adalah the companies. Lalu, adakah verbnya atau predikatnya dalam kalimat ini? Ada. Apa itu? Yaitu will have. Oke. Karena kalimat ini sudah memiliki subjek dan verb, dan present participle-nya juga posisinya benar, maka kalimat ini dianggap sebagai kalimat benar, atau kalimat yang benar, correct maksud saya. Kemudian, contoh yang kedua. Those travelers are completing their trip on Delta should report to gate 3. Oke. Manakah kata yang kita anggap sebagai present participle-nya? Present participle kan verb ing, yaitu ada di kata completing. Apakah present participle ini berfungsi sebagai adjective atau verb? Ini berfungsi sebagai verb. Kenapa? Karena didahului oleh to be, yaitu are. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah verb ini menjadi predikat dari kalimat ini? Belum tentu. Kita lihat apakah ada subjek dan verb lagi di kalimat ini. Oke, subjeknya yang mana, teman-teman? Subjeknya adalah those travelers. Kemudian, predikatnya mana? Verbnya mana? Iya, verbnya ada di should report. Ya. Ini, should report ini verb. Karena ada double verb, maka sudah bisa dipastikan kalimat ini tidak benar atau incorrect. Bisa dipahami, teman-teman, cara mengerjakannya? Soal yang pertama, silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Baik, apa jawabannya teman-teman? Benar atau salah kalimat ini? Yuk kita bahas. Mana kata yang disebut sebagai present participle, teman-teman?
Ya, kita punya kata demonstrating. Present participle ini berfungsi sebagai verb atau sebagai adjective. Kita lihat apakah demonstrating ini didahului oleh to be atau tidak. Ternyata ada were sebelum demonstrating. Maka bisa dipastikan bahwa present participle ini berfungsi sebagai verb, ya. Kemudian, apakah ini, demonstrating ini bisa berfungsi secara otomatis menjadi predikat dari kalimat ini? Oke, atau tidak? Untuk bisa menjawabnya, kita cari apakah ada verb lain di kalimat ini? Ternyata tidak ada. Maka sudah bisa dipastikan bahwa were demonstrating ini adalah predikat dari kalimat ini. Tinggal tugas kita mencari subjeknya. Subjeknya yang mana? Subjeknya adalah the artisans. Oke. The artisans ini subjek tunggal atau jamak, teman-teman? Subjek jamak karena ada S-nya ya. Lalu karena ini jamak, apakah matching dengan were atau to be-nya? Iya, were itu to be untuk jamak ya. Maka kalimat ini bisa dikatakan sebagai kalimat benar karena memiliki unsur subjek dan predikat yang lengkap dan benar. Maka jawabannya adalah correct. Soal yang kedua, silakan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soalnya hanya 30 detik dari sekarang. Oke, jawabannya benar atau salah, teman-teman? Ya, mari kita bahas bareng-bareng. Di kalimat ini, manakah kata yang kita anggap sebagai present participle? Betul, ada giving. Oke. Giving ini apakah berfungsi sebagai verb atau adjective? Kita lihat apakah giving ini didahului oleh to be atau tidak. Ternyata giving ini didahului oleh to be. Maka bisa dipastikan giving ini adalah berfungsi sebagai verb. Oke. Karena ini berfungsi sebagai verb, maka pertanyaan kita adalah apakah are giving ini predikat dari kalimat ini atau tidak? Oke. Tapi kita tentukan dulu subjek yang mana. Oke, subjek yang mana teman-teman? Subjeknya adalah the fraternities. Oke. Kemudian kita lihat lagi, adakah kata kerja lain di kalimat ini? Ada, yaitu attract. Maka attract ini adalah predikatnya. Karena ada dua verb, ya, maka kalimat ini jelas kalimat yang tidak benar atau incorrect. Kalau kalimat ini mau jadi kalimat yang benar, maka apa yang harus kita lakukan? Menghilangkan kata are-nya. Begitu, teman-teman? Bisa dipahami? Oke. Soal yang ketiga. Silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang.
Oke, jawabannya apa teman-teman? Benar atau salah? Mari kita lihat bareng-bareng kalimat ini. Mana present participle-nya teman-teman? Present participle-nya adalah winning. Oke. Winning ini berfungsi sebagai adjektif atau verb teman-teman? Ya, berfungsi sebagai adjektif. Kenapa? Karena tidak ada to be-nya. Oke. Lalu kita harus menentukan subjeknya. Subjeknya yang mana teman-teman? Subjeknya adalah the first team. Oke. Kemudian adakah verb-nya dalam kalimat ini? Ada, yaitu is awarded. Nah, is awarded ini adalah predikatnya. Karena kalimat ini memenuhi unsur subjek dan predikat dengan benar dan present participle-nya juga benar fungsinya, maka kalimat ini disebut sebagai kalimat yang correct atau benar. Soal yang keempat, silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Kalimat ini benar atau salah, teman-teman? Kalau teman-teman menjawab kalimat ini adalah kalimat yang salah, maka pemahaman teman-teman tentang present participle semakin kuat. Mari kita bahas secara detailnya. Mana kata yang kita anggap sebagai present participle, teman-teman? Ya, kita ada kata trying. Oke. Trying ini adalah present participle, berfungsi sebagai verb atau adjective, teman-teman. Iya, ini berfungsi sebagai verb. Karena apa? Karena ada to be yang mendahuluinya. Karena ini berfungsi sebagai verb, pertanyaan kita, apakah ini bisa menjadi predikat kalimat atau tidak? Oke. Jawabannya sederhana, cari saja cari saja verb. Ada nggak verb lain di kalimat ini? Ternyata ada, yaitu was often interrupted. Oke. Secara otomatis ini bisa salah kalimatnya. Tapi karena kita diminta untuk menentukan subjeknya dan verbnya, maka kita cari bareng-bareng subjeknya yang mana. Subjeknya adalah the speaker. Kemudian verbnya adalah was often interrupted. Karena ini double verb dan tidak ada konektor antar verb, maka kalimat ini salah atau incorrect. Soal yang kelima, silakan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik saja dari sekarang. Oke, kalimat ini benar atau salah, teman-teman? Mari kita lihat bareng-bareng. Mana kata yang kita anggap sebagai present participle di kalimat ini, teman-teman? Ya, kita punya dua present participle di kalimat ini, yaitu rotting dan
carrying. Kemudian, rotting ini berfungsi sebagai verb atau adjektif, teman-teman. Karena ada to be were yang mendahului verb ing, rotting, maka rotting ini berfungsi sebagai verb. Sementara carrying, karena tidak ada to be yang mendahuluinya, maka carrying ini berfungsi sebagai adjective. Dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa were rotting ini adalah predikat kalimat. Tapi, untuk menentukan apakah kalimat ini benar atau salah, kita lihat subjeknya. Subjeknya yang mana, teman-teman? Subjeknya adalah the fruits. Oke. Apakah subjek ini tunggal atau jamak? Jamak karena ada S-nya. Kita tinggal tentukan apakah subjek ini matching dengan to be-nya atau tidak. Ternyata were itu adalah to be untuk subjek jamak. Karena subjek dan predikatnya matching, maka kalimat ini adalah kalimat yang benar atau correct. Semoga jawaban kita sama ya, teman-teman. Soal yang ke-6, silakan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Oke, mari kita bahas bareng-bareng jawabannya benar atau salah ini. Mana kata yang dianggap sebagai present participle, teman-teman? Ya, kita punya desiring. Ini berfungsi sebagai adjektif atau verb, teman-teman? Ini berfungsi sebagai adjektif. Kenapa? Karena tidak ada to be yang mendahuluinya. Berarti kita harus mencari subjek dan predikatnya untuk menentukan kalimat ini benar atau salah. Subjeknya yang mana? Subjeknya adalah any student. Kemudian predikatnya jelas ada kata should, berarti kalimat ini bisa should complete, itu adalah pasti predikat. Ya. Tinggal kita matchingkan subjeknya, matching dengan should atau tidak. Ya, kalau should itu tidak melihat subjeknya itu tunggal atau jamak, maka ini sudah bisa dipastikan kalimat ini adalah benar atau correct. Soal ke-7. Silakan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakannya hanya 30 detik dari sekarang. Benar atau salah teman-teman kalimat ini? Yuk kita lihat bareng-bareng. Mana kata yang kita anggap sebagai present participle? Ya, ada kata announcing. Announcing ini berfungsi sebagai verb atau adjektif, teman-teman. Berfungsi sebagai verb. Kenapa? Karena ada to be yang mendahuluinya. Dalam hal ini ada were sebelum kata announcing. Karena di sini
berfungsi sebagai verb. Pertanyaannya, apakah ini bisa menjadi predikat kalimat? Untuk bisa menjawabnya, kita cari lagi di kalimat ini ada kata kerja lain nggak? Ada ternyata, yaitu receive. Oke. Kalau sudah begini sebenarnya sudah ketahuan jawabannya. Tapi karena tugas kita harus menentukan subjek dan predikatnya, maka kita tentukan dulu subjeknya yang mana. Subjeknya adalah the advertisement. Dan predikatnya atau verbnya yang mana? Verbnya adalah received. Oke. Karena ada double verb dalam sebuah kalimat, maka double verb dalam sebuah kalimat dan tidak ada konektor antar verb ini, maka kalimat ini jelas kalimat yang salah atau incorrect. Bisa paham, teman-teman? Kita lanjut ke soal yang terakhir, soal yang ke-8. Silahkan baca soalnya, dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Benar atau salah, teman-teman, kalimat ini? Kalau teman-teman menganggap kalimat ini benar, maka pemahaman teman-teman semakin bagus tentang present participle ya. Mari kita lihat alasannya kenapa kalimat ini benar. Mana kata yang kita anggap sebagai present participle, teman-teman? Iya, kita punya kata flavoring. Oke. Apakah flavoring ini berfungsi sebagai adjektif atau verb? Ya, ini berfungsi sebagai adjektif karena tidak ada to be yang mendahului kata flavoring. Kemudian, subjeknya yang mana, teman-teman? Subjeknya adalah the spices. Lalu, predikatnya yang mana atau verbnya yang mana? Verbnya adalah were. Oke, kita tinggal lihat kesesuaian antara subjek dan predikatnya. Oke, subjeknya tunggal atau jamak? Jamak karena ada s-nya, ya. Ini plural. Sementara were itu to be untuk subjek plural juga ya, atau jamak. Maka ini matching. Oke, ini matching ya, teman-teman. Antara subjek dengan predikatnya matching. Oleh karenanya, kalimat ini kita sebut sebagai kalimat yang benar atau correct. Paham ya, teman-teman?